Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemrograman shell pada Linux Ubuntu. Perkenalkan terlebih dahulu, saya Mirza Erina dari kelas 22 SI 01JS. Langsung saja kita buka Ubuntunya. Kita menggunakan Ubuntu desktop versi 10.04 ya. Di sisi kiri ini merupakan materi yang akan kita ulas ya. Ini termasuk membuat shell sederhana, kemudian membuat file shell sederhana ya, yang menggunakan variabel, kemudian menggunakan variabel pada shell interaktif ya, kemudian menggabungkan dua variabel atau lebih, sampai membuat program operasi matematika ya. Langsung saja kita buka dulu ya. Kalau terminalnya ini tampil seperti ini posisi mode usernya. Ini kita tidak masuk ke super user ya, atau tidak masuk ke root, tetapi menggunakan user biasa yang ditandai dengan tanda dolar. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih namanya pemrograman shell ya. Kalau shell itu sebenarnya adalah program ya, dan kalau pemrograman shell itu kita menyusun atau mengelompokkan beberapa perintah shell ataupun program ya, baik dia perintah internal maupun eksternal, nanti bisa kita kelola dalam sebuah shell. Jadi sebuah shell itu ya tergantung isi scriptnya ya, seperti itu. Nah, langsung saja kita coba membuat file shell ya. Membuat file shell ini, jadi sebuah file shell itu dibuat melalui 4 tahapan ya. Jadi yang pertama kita membuat file .sh dulu. Ini kita menggunakan ekstensi .sh. Nanti kita coba membuat misalkan file test.sh. Kemudian kita akan mengisi script file shell tadi. Kemudian kita akan merubah permission file. Nanti setelah itu kita akan menjalankan file sh. Jadi ini sebuah shell sederhana yang akan kita buat yang pertama. Langsung saja. Pertama, membuat file sh. Perintahnya adalah nano spasi test.sh. Nano ini merupakan editor dan test sh ini merupakan file shell yang akan kita buat ya. Tes ini nama filenya nanti ya. Ini namanya sembarang, yang penting diberi nama dan diberi ekstensi .sh. Nah, di sini segera mengisi scriptnya, membuat mengisi script shell ya. Misalnya kita isi di sini, kita kasih informasi tim base-nya dulu, bin bus, kemudian echo. Echo ini perintah untuk mencetak ya. Atau bahasanya sama dengan bahasa print. Kemudian kita buat kalimatnya selamat datang. Kita akan mencetak kalimat selamat datang ya. Kalau sudah, kita akan simpan script shell ini, Ctrl X. Kita lihat dulu ls. Nah, ada ya di sini ya. Test.sh ada. Oke. Kita lihat permisinya ls-ltest.sh. Nah, ini ya. Ini permissionnya, ini user, kemudian ini group, ini adalah under. Undernya hanya R-nya, nggak ada X-nya ya. Maka orang lain tidak bisa menjalankan file sh kita ya. Seandainya file bus.sh ini sebuah sistem driver untuk menginstal hardware modem katakanlah. Jadi zaman dulu kita pakai modem ya, dipasang di sistem operasi Linux, itu tidak bisa ready atau tidak bisa digunakan, maka kita harus mendownload drivernya dulu. Drivernya ya .sh ini ya.
Nanti baru kita jalankan pakai titik garis miring sesuai dengan urutan nanti. Nah, andaikan ini sebuah driver, kalau .sh ini, maka driver ini tidak bisa digunakan oleh orang lain ya, karena permissionnya itu tidak diberikan izin X-nya. Oke, sekarang kita akan mengubah permissionnya supaya diberi permission X pada file .sh ini. Bagaimana cara memberikan file permission X? Ini caranya chmod plus X test.sh. Kita lihat dulu ls-l.test.sh. Nah, ini ya. Sekarang permissionnya ini sudah ada rx-nya. Jadi usernya sudah bisa ya, sudah ada x-nya, grupnya bisa x ini ya, orang lain bisa x juga. Kalau mau dibuang x-nya, tinggal chmod min x ya, test.sh. Nah, setelah itu kita menjalankan file .sh-nya dengan cara titik garis miring, kemudian ini ya, kita buat .slice test.sh, enter. Nah, di sininya selamat datang ya. Jadi membuat sel yang pertama ini kita sudah sukses, isinya adalah selamat datang. Nah, isi skripnya tadi adalah echo selamat datang ya. Oke, sekarang kita akan membuat file sel sederhana proc01.sh. Kita sapu bersih ya, kita clear. Perintahnya sama dengan tadi, nano proc01.sh. Sekarang kita buat dulu seperti struktur nomor 1 ini ya. Poin A ini rumusnya, sedangkan poin 2 ini seperti soalnya. Oke, setelah kita buat file proc01.sh, kita isi skripnya. Tagar tanda seru slice bin slice bash. Kemudian kita isi misalkan tagar program sel. Nah, kemudian kita punya misalkan variabel 1 sama dengan X. Kemudian echo variabel 1 ya. Kemudian Ctrl F, kita chmod ya, chmod plus X proc01.sh. Nah, kita titik slice proc01.sh. Nah, isinya X ya. Kenapa isinya X? Ya benar ya, karena variabel 1 sama dengan X. Echo variabel 1 ya. X ini merupakan isi. X ini disimpan dalam penampung yang namanya variabel 1. Jadi sisi kiri ini merupakan penampung, sisi kanan merupakan isi. Konsep pemrograman dimanapun ya seperti ini ya, kanan sama dengan isi, kiri sama dengan nama variabelnya atau penampungnya. Makanya yang dicetak merupakan penampungnya ya. Maka keluarnya adalah isinya X. Nah, ini ya. Kemudian kita yang ketiga menggunakan variabel pada sel, kita clear dulu. Oke. Menggunakan variabel pada sel interaktif. Kita coba dulu. Jadi dollar ini tidak perlu diketik karena sudah ada ya. Langsung vpt sama dengan metro. Metro ini mau huruf kecil atau huruf besar terserah ya. Yang penting variabelnya kita coba untuk huruf besar ya. Kita enter. Oke. Kemudian kita cetak echo dollar vpt. Nah, isinya adalah metro. Jadi bisa ya, Linux itu main sel interaktif ini bisa. Nah, ini kan sel ya. Ini adalah sel interaktif yang kita enter ini. Kita clear dulu. Oke. Kemudian selanjutnya poin D, menggabungkan dua variabel atau lebih.
Misalnya V1 sama dengan UM, kemudian V2 sama dengan petik 1 titik 2 petik 1, kemudian V3 sama dengan metro ya, kemudian V4 sama dengan dolar, V1 dolar, V2 dolar, V3 enter, kemudian kita cetak echo dolar V4. Kira-kira isinya apa? Kita enter. Oke, UM.2 metro. Oke, paham ya, karena yang dicetak merupakan penampungnya ya. Ini adalah dolar penampung 3 kita cetak ya. Oke, sekarang kita lanjut poin E menggunakan instruksi read. Kita clear dulu. Read nama, enter. Nah, kita isi namanya misalnya Arif. Nah, kemudian kita echo dolar nama ya. Oke, isinya Arif. Jadi inputannya disimpan dalam variabel nama. Ketika dicetak, betul isinya adalah yang diinputkan. Kemudian membuat program operasi matematika proc 02.sh. Oke, kita coba, kita keluar dulu. Kita membuat proc 02 nano proc 02.sh. Kemudian kita buat tagar tanda seru slice bin slice base A sama dengan A ini variabel ya, isinya 10, B ini variabel isinya 2, let jumlah, kita proses variabelnya namanya jumlah adalah dolar A ditambah variabel B ya. Oke, kita tampilkan echo jumlah ya, kita enter. Harusnya hasilnya merupakan 12 ya, kita coba. Kita coba, kita chmod dulu plus x proc 02.sh, kemudian kita titik garis miring proc 02.sh. Oke, error. Coba kita cek scriptnya. Bin base A sama dengan 10, B sama dengan 2, lah jumlah ini dolar A plus dolar B titik koma ya. Ini echo-nya dolar jumlah. Kita coba lagi. Oke, tadi salahnya ada spasinya ya di samping jumlah. Oke, ini hasilnya sudah benar 12, kita clear ya. Mudah-mudahan penjelasan kali ini dapat diterima oleh teman-teman ya, bermanfaat. Terima kasih, selamat mencoba dan selamat belajar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.